lagi di Podcast Pendaka. Jurnalistik bisa, Podcast Pendaka, sukses membara. Baik, kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial, yaitu Ketua PGRI Kudus, Bapak Ahedi Setiawan, SPD, MPD, yang sering dipanggil Bapak siapa, Pak? Pak Wawan. Ya, Pak Wawan. Pak Wawan, hari ini kabarnya gimana, Pak? Alhamdulillah baik, Anandaku. Sukses selalu buat kalian. Ya, amin ya. Perjalanan Bapak menuju SMP 2 Kaliwungu tadi gimana, Pak? Alhamdulillah lancar secara jalur ya, karena kebetulan Pak Wawan berangkat jam 7.15. Artinya apa? Kepadatan lalu lintas sudah mulai berkurang. Macet ya, Pak. Sudah mulai berkurang sehingga sesuai undangan SMP Kaliwungu sini 7:30 saya sudah hadir di sini. Pagi tadi setelah memasuki SMP 2 Kaliwungu gimana, Pak, perasaannya? Kesan pertama yang selalu Pak Wawan lihat adalah kebersihan. Pak Wawan selalu melihat lantai yang kanan kiri sambil berjalan sambil melirik. Alhamdulillah SMP 2 Kaliwungu bersih ya. Saya salut, mengapresiasi bahwa kebersihan, karena kebersihan pangkal dari keimanan ya. Pak, Najwa mau tanya ya, Pak. Siap. Berat ya sih, Pak, menyandang jabatan Ketua PGRI Kudus ini? Oh iya. Setiap apa yang diberikan Allah, diamanatkan pada kita, wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakan amanah ini. Dibilang berat, dibilang ringan. Jadi semua tugas yang sudah ditugaskan pada kita lewat pimpinan dari Allah semuanya, ya sudah diamanahkan pada kita, wajib hukumnya kita jalankan dengan senang hati, dengan dinikmati dengan senang hati. Insya Allah perasaan berat seperti yang dipandang oleh banyak orang itu terasa ringan kita rasakan. Cara Bapak menikmati hidup ini agar tetap enjoy itu gimana, Pak? Dengan cara apa itu? Humor. Pak Wawan pecinta musik. Oh iya. Pak Wawan pecinta Cak Lontong. Siapa yang belum pernah lihat Cak Lontong? Berarti setiap humor yang ada di televisi itu selalu saya lihat, saya tonton. Saya seneng yang humor sebagai penyeimbang dari kepadatan tugas kami sehari-hari. Iya. Selama ini suka dan dukanya Bapak menjadi Ketua PGRI Kudus apa, Pak? Saya berikan catatan dalam tanda petik dulu ya, bukan duka seperti yang dirasakan orang luar ya, mungkin sedikit sibuk ya, sedikit duka lah, tapi jangan ditafsiri duka yang dramatis gitu, tidak, insya Allah tidak. Waktu keluarga tersita ya, karena Pak Wawan pulangnya sekitar jam 4 habis asar, jam 4:30, karena jam dinas jam 2, selebihnya saya pakai untuk layanan bagi Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan permasalahan pada saya, barangkali ada yang bisa saya bantu, itu saya sediakan waktu sore hari, siang sampai sore hari, sehingga tidak heran ketika habis maghrib saya baru pulang ke rumah. Nah itu dukanya. Sekali lagi jangan ditafsiri duka seperti yang dramatis, tidak ya. Waktu keluarga kami tersita, tetapi bahagianya itu temannya banyak, adik. Temannya banyak. Nyatanya saya kesini disambut banyak teman-teman adik-adik dari SMP 2 Kaliwungu, rasanya di hati maknyes ya, keren sekali. Soalnya senang sekali Pak kedatangan tamu seperti Bapak. Alhamdulillah, saya juga senang bertemu semuanya yang ada di Kaliwungu 2. Kalau boleh tahu ya Pak, siap. Bapak ini mengajar mapel apa, Pak? Matematika. Mesti tidak percaya. Matematika kan biasanya nggak disukain banyak murid. Sama, saya dulu waktu sekolah pun juga nilainya 4, nilainya 5. Insya Allah tidak hoak ya. Nanti Pak Wawan bisa share rapot saya kepada kalian, bahwa rapot saya nilainya 4,5 matematika. Tetapi di balik itu Allah sudah menuliskan garis saya harus ikhtiar di bidang matematika. Maka sejak kelas sejak SMA
nilai sudah mulai semangat terus dan bagus sampai kuliah di jurusan matematika, sampai lagi mohon maaf menjadi pembimbing olimpiade tingkat provinsi di cabang matematika. Keren sekali. Itu ya. Cara Bapak biar anak-anak suka pada mapel MTK itu menurut Bapak gimana? Kunci utama perkalian. Perkalian harus hafal. Tidak boleh pakai jari. Harus hafalan. Perkalian 1 sampai 10 harus hafal. Karena itu kunci utama untuk bisa menerima penjelasan dari Bapak Ibu guru matematika. Kalau kita hafal perkalian tidak hafal, pembagian tidak bisa, itu fatal itu. Oleh karena itu bagi anak-anakku yang belum menemukan matematika itu enak, senang, coba diawali dulu dengan menghafalkan perkalian. Menghafalkan perkalian dan pembagian 1 sampai 10 itu. Insya Allah nanti akan ada kemudahan. Oke. Sebagai ketua PGRI ya Pak, itu tuh hal apa yang Bapak perjuangkan selama ini? Perjuangan PGRI adalah organisasi keprofesionalan. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru supaya profesional di dalam mengajar. Di masa pandemi kita harus mengajar pakai online. Bagaimana Bapak Ibu guru tetap profesional walaupun mengajarnya pakai online. Nah, yang diperjuangkan PGRI adalah yang terkait dengan keprofesionalan itu. Nasibnya Bapak Ibu guru seperti di sekolah-sekolah dimanapun berada, itu antara PNS dan Wiyata Bakti itu kan imbang, hampir imbang, ya, hampir imbang, sehingga semua sekolah negeri di Kabupaten Kudus itu wajib membutuhkan guru Wiyata Bakti. Nah, guru Wiyata Bakti pun juga harus diperjuangkan. Nah, disinilah perjuangan PGRI bagaimana teman-teman kami Wiyata Bakti itu agar mendapatkan kesejahteraan yang sedikit layak dibandingkan dengan yang PNS. Itu yang selalu Pak Wawan perjuangkan dimanapun berada. Kemudian yang kedua, bagaimana layanan atau kepangkatan Bapak Ibu guru bisa lancar, ya, bisa lancar mengurus kepangkatan. Jadi hemat saya kesimpulannya tidak boleh ada kesulitan di PGRI, harus dimudahkan semua urusan. Kalau itu selagi bisa dimudahkan maka harus kita mudahkan selama tidak menerjang atau melanggar aturan yang ditetapkan. Gitu. Kalau harapan Pak Wawan ke depannya itu bagaimana Pak? Harapan saya public speaking seperti kamu, adikku, ya, anakku, ini harus selalu ditumbuhkan pada siapa saja. Jejaring harus kita buka seluas-luasnya, karena komunikasi yang baik itu akan mengantarkan pada kesuksesan. Ya, komunikasi yang baik, komunikasi yang tepat akan mengantarkan kepada kesuksesan. Oleh karena itu, mari kita semua adik-adik SMP Kaliwungu 2 untuk terus berlatih untuk public speaking seperti ini. Ya. Kadang kan public speaking tuh rasanya dredeg gitu ya Pak, takut, tapi kan harus menumbuhkan sikap percaya diri, tidak boleh takut ya Pak. Awalnya saya juga takut sekali mau di depan seperti ini, tapi lama-lama sudah terbiasa gitu. Jadi harus kesuksesan tidak boleh atau tidak akan diraih dengan secepat membalikkan telapak kaki, harus melalui proses. Oleh karena itu hilangkan rasa takut, hilangkan rasa nervous seperti itu. Anggap saja semua sahabat kita. Boleh nggak sih Pak cerita mengenai perjuangan Bapak yang dulu sampai jadi ketua PGRI Kudus sekarang itu? Modalnya bagaimana kita bisa baik pada semuanya. Jadi ingat bahwa komunikasi yang baik itu akan mengantarkan pada kesuksesan seperti yang Pak Wawan tadi katakan. Bagaimana perjuangannya untuk bisa sampai kepada PGRI, dan insya Allah Pak Wawan banyak kenal, ya, banyak kenal siapapun. Saya senang berteman karena ketemu kamu sekali saja berlima ini, walaupun suatu saat Pak Wawan lupa, kamu pasti ingat. Dan setelah kita bertemu sebagai umat beragama pasti saling mendoakan. Senyuman kamu itu bagi saya adalah doa buat saya, doa kebahagiaan buat saya, sehingga banyak teman itu mendorong kesuksesan juga.
Itu tadi ya, bagaimana bisa duduk di TGRI, karena banyak teman tadi, banyak yang sudah kenal Pak Wawan sehingga adalah Pak Wawan aja lah gitu. Mungkin seperti itu loh ya. Kalau menurut Pak Wawan ya Pak, secara Pak Wawan ini, menurut Bapak cara menjadi guru profesional itu seperti apa? Oke, ya terima kasih pertanyaan-pertanyaan yang sejak tadi itu keren sekali ya. Terima kasih. Bagaimana menjadi guru yang baik, tapi juga harus sebelum saya jawab ini harus saya awali juga bagaimana jadi murid yang baik dulu loh. Oh iya Pak. Itu ya, setuju ya, sepakat ya. Setuju. Bagaimana jadi murid yang baik? Seorang murid, seorang anak, yakinkan bahwa kalian ini dianggap oleh Bapak Ibu guru kalian adalah anaknya Bapak Ibu guru semuanya. Oleh karena itu, karena kita etika sebagai anak, kalau Bapak Ibu gurunya salah, ada kesalahan, tidak boleh. Ada etikanya di dalam menyampaikan. Tidak boleh mempermalukan, tidak boleh begini. Kalau mau menyampaikan pendapat pun juga harus ada caranya. Tidak boleh, Bu, Ibu yang tadi salah. Ibu tidak boleh. Harus ada caranya, sopan, santun, karakter harus kita tumbuh kembangkan. Itu pertama, untuk bagaimana sebagai seorang anak yang baik. Dan pembelajaran tidak hanya disampaikan, diterima dari Bapak Ibu guru saja, tetapi bisa kamu ikuti dari YouTube, dari tayangan-tayangan di internet, itu juga sumber belajar yang bagus. Oleh karena itu kalau ada perbedaan yang disampaikan Pak Wawan tadi kayaknya salah, ada caranya menyampaikannya, tidak serta-merta di forum itu disampaikan. Itu ada etikanya. Boleh di forum dengan catatan bahasa harus kita kemas yang bagus supaya Bapak Ibu guru kita tidak tersinggung. Ibarat orang tua kita, kalau tersinggung bagaimana? Kasihan hatinya. Nah sekarang menyambung pertanyaan tadi, bagaimana menjadi guru yang baik? Guru yang baik menurut versi Pak Wawan itu satu, guru yang terus di benak pikirannya selalu berpikir bagaimana anak-anakku ini nilainya bisa bagus. Bagaimana anak-anakku ini sudah bisa mudeng apa yang saya terangkan. Selalu dihantui oleh perasaan bagaimana menyenangkan anak-anak ini dalam bentuk nilai yang bagus atau diterimanya materi yang kita ajarkan oleh anak-anak. Yang kedua, guru yang baik tadi adalah guru yang terus mencari, memilih strategi yang pas buat anak-anak kita. Kalau strategi A ini kok hasilnya kok kurang bagus ya nilainya, besok piye carane kita rubah menjadi strategi B, strategi yang cocok buat anak-anak kita itu yang mana ya, itu selalu dipilih itu. Supaya apa? Supaya yang nomor satu tadi tercapai, supaya nilainya bisa bagus tadi, karena strategi pendekatan metode pembelajaran yang disampaikannya tepat. Nah kemudian yang ketiga, guru yang baik yang terakhir adalah guru yang terus mengembangkan kompetensinya, walaupun lewat seminar, lewat simposium, lewat lokakarya, lewat kuliah lagi, lewat YouTube, ya pesan-pesan baik yang ada di YouTube tadi terus diimplementasikan di dalam mengajar di kelas. Guru yang terus berkembang supaya ilmunya bertambah, akhirnya anak-anak yang bisa senang di dalam menerima pelajaran. Itu 3 hal tadi. Penting sekali ya Pak. Iya, untuk menjadi guru yang baik. Ngomong-ngomong tentang murid tadi ya Pak, ya. Itu semisal ada anak, kalanya tuh berprestasi sekali, tapi kalau sopan santunnya nggak ada, itu gimana Pak? Nah, makanya Pak Wawan terus mengembangkan statement, mengembangkan ide, mengembangkan visi bagi anak-anak di Kabupaten Kudus khususnya adalah anak-anak yang hebat berkarakter. Harus diingat, hebat berkarakter. Kalau hebat saja tidak cukup, apalah artinya kepintaran kalau akhirnya orang tua kita luka hatinya karena kepintaran anak kita. Apalah artinya nilai bagus kalau tidak punya sopan santun pada gurunya. Maka Pak Wawan ingin anak-anak SMP 2 Kaliwungu sekalipun adalah anak-anak yang hebat berkarakter tadi.
Jadi sopan santun itu harus nomor satu Iya, ya Pak. supaya kita berakhlakul karimah lah Iya. nanti aslinya. Seperti jargon SMP 2 kali Iya. santun berprestasi. Nah, santun berprestasi sama artinya dengan Iya. SMP 1 tadi, hebat berkarakter. Intinya sama, semuanya sekabupaten Kudus. Jadi anak yang santun, santun itu juga mengimplementasikan nilai-nilai karakter, itu santun, bagus sekali. Berprestasi harus berprestasi, harus bagus, harus hebat. Gitu ya. Iya. Menurut Bapak ya, kalau misal ada anak yang kurang pembelajarannya, cara Bapak biar dia lebih semangat lagi gimana Pak? Pada hakikatnya, setiap bapak ibu guru yang masuk di dalam kelas itu harus memahami potensi yang ada di dalam kelas tersebut. Bagaimana kemampuan anak-anaknya, bagaimana motivasi anak-anaknya. Tidak semua anak di dalam kelas itu senang matematika. Iya, betul Pak. Saya yakin di dalam kelas yang senang matematika itu hanya 1 dan 2. Bukan berarti yang tidak senang tadi terus tidak bisa matematika, bukan. Dia motivasinya saja yang mungkin kurang. Oleh karena itu, maka harapan kami Bapak Ibu Guru untuk pandai-pandai membaca motivasi potensi yang ada pada anak didik kita. Ya, harus dikembangkan. Kalau tidak pintar matematika tidak apa-apa. Tidak apa-apa, banyak anak kemampuan yang di bidang lain, di bidang public speaking seperti ini, di bidang jurnalistik, di bidang MC, itu bagus sekali untuk menumbuhkan bakat prestasi kalian. Ya, itu. Di sini juga banyak ekstra-ekstra juga yang bisa dikembangkan gitu ya Pak ya. Berawal dari ekstra band, ekstra musik yang ada, tapi tidak heran jika besok kelak kamu besar nanti akan jadi orang yang bermanfaat, yang bagus. Jadi pemain band yang handal, jadi apalagi pemain-pemain apa yang diekstrakan itu jadi yang profesional gitu. Itu tidak heran akan tercipta seperti itu. Kalau motivasi buat penonton, murid-murid yang menonton, biar tetap semangat belajar, biar tetap semangat segala-galanya dalam hal sekolah gimana Pak? Ya, bagus. Tadi sudah Pak Wan singgung bahwa Pak Wan bukan berangkat dari anak-anak yang nilainya itu bagus dari kecil, tetapi saya berangkat dari saya yang nilainya sangat rendah waktu di bangku sekolah, tetapi saya berpikir bahwa kesuksesan saya akan hidup pada zaman di mana orang tua saya sudah mati, meninggal. Saya harus hidup pada zaman di mana tidak ada lagi yang lainnya yang membantu saya. Oleh karena itu Pak Awan bercita-cita dan bermotivasi di dalam diri Pak Awan, saya harus sukses, saya harus sukses, saya harus sukses. Seterjal apapun harus saya jalankan. Kalau sudah sukses, kita bisa membuat kebaikan pada teman sesama, ya, bisa memberikan kebahagiaan pada teman-teman sekitar dari kesuksesan kita. Itu yang terpenting, bisa beramal. Bagaimana kalian bisa bersedekah, berinfak? Kalau uang saja kamu tidak punya. Oleh karena itu bagaimana caranya? Harus terus bekerja keras sehingga bisa dapat rezeki yang bermanfaat, rezeki yang banyak sehingga bisa bersedekah. Itu tujuan utama yang harus kita terapkan supaya sukses. Bagaimana bisa membantu teman-teman yang lainnya. Itu. Pesan dan kesan untuk guru-guru yang menonton bagaimana Pak? Semoga Bapak Ibu Guru di SMP 2 Kaliwungu menjadi Bapak Ibu Guru seperti yang Pak Awan harapkan tadi. 1, selalu berpikiran pada peserta didik agar bisa sukses bagaimana. Yang kedua, harus memilih mencari metode pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan yang sesuai dengan anak didik di SMP 2 Kaliwungu. Yang ketiga, harus senantiasa meningkatkan kompetensinya, bisa lewat jalur melihat YouTube yang ada di internet, ya, pesan-pesan baik bisa diterapkan di SMP 2 Kaliwungu. 3 hal mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya dan buat anak-anak SMP 2 Kaliwungu. Jauhilah perundungan, jauhilah bullying. Kita sesama adalah sahabat semuanya,
rahmatan lil alamin. Kita bermanfaat buat sesama semuanya. Sehingga tidak boleh ada perundungan, tidak boleh ada bullying di SMP 2 kalimu ini. Yakinkan bahwa temanmu adalah sahabatmu, saudaramu yang harus kamu junjung tinggi nilai harkat martabatnya. Gitu ya. Sepertinya cukup sampai di sini Siap. saya ngobrol-ngobrol manis dengan Pak Wawan. Siap, sama-sama. Oke, saya dan Pak Wawan pamit mengundurkan diri. Tapi jangan lupa subscribe YouTube channel SMP 2 Kaliwungu dan follow akun sosmed lainnya di SMP 2 Kaliwungu. Siap. Saya dan Pak Wawan pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya.